مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بمرضات الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى مشايخنا ومعلمنا ومرشدنا وخصوصا معلم كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin. Summa qalu Allahumma hidayata lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat insyaallah termasuklah kita dan keluarga kita umat Nabi Muhammad mendapat syafaatnya kelak yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kaji kita minggu yang lalu masih sama tentang syarat wudhu. Yang ke-8 tidak ditaklifkan niat, maka tidak sah untuk orang yang mentaklifkan niat seperti dikatakannya nawaitu doa insyaallah, melainkan kalau dimaksudnya insyaallah itu untuk mengambil berkat, maka tiada mengapa. Nah, ini perkara niat. Ada lafaz niat, ada niat. Maka sering saya ulang-ulang supaya paham kita mana yang dikatakan lafaz niat, mana yang dikatakan niat. Maka apabila niat itu ditaklifkan, ada kalimat insyaallah, misalnya nawaitu doa insyaallah, sengaja aku berwudu insyaallah. Nah, sengaja dia tambah, maka tak sah niatnya. Tapi apabila maksud ditambahnya dengan insyaallah mengambil berkah dengan makna insyaallah, maka tidak mengapa, sah niatnya. Tapi kalau semata-mata tidak maksud mengambil berkah, maka tidak sah niatnya. Tapi jangan membuat orang begitu. Ini menyatakan bahwasanya tentang
kalimat insya Allah itu bolehkah disertakan ketika berniat di dalam berwudu? Kalau tak maksudnya mengambil berkah, maka tidak sah. Itu yang ke-8 syarat daripada berwudu. Kemudian ke-9, tidak ada pada anggota yang menegakkan sampai air seperti lilin, getah, cat, minyak yang beku dan sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan ketika pertama hendak mandi wajib. Bapak Ibu, ketika hendak berwudu dan mandi wajib ini hampir sama. Syarat ketika menyampaikan air ke kulit atau ke tubuh atau ke anggota wudu dan anggota mandi. Apa syaratnya? Pertama niat kalau mandi, rukun ya. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ini anggota mandi. Kalau wudu meratakan air ke seluruh anggota wudu kecuali satu. Apa itu Bapak Ibu? Kecuali satu, tak perlu rata. Sunnah meratakan sampai habis. Iya, kepala. Nah, kepala itu dia 3 helai sudah cukup dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan dia tidak mengalirkan air ketika berwudu, wajib mengalirkan air kecuali pada kepala. Misalnya gini Bu, ini air umpamanya, ini panas soalnya ini. Jadi kan diambilnya air, dituangnya di tangannya, dibuangnya, disapunya ke tangan, ya, disapu, ini tak hasil, walaupun rata, tak mengangkatkan hadas, karena maknanya bukan menyapu, tapi membasuh atau mengalirkan air. Maka kalau diambil dituangnya air, disiramkannya, baru hasil. Kecuali kepada kepala ya. Kalau kepala diambilnya sedikit, dibuangnya, disapunya. Sah. Nah, sunnah dia separuh. Nah, kalaupun sedikit aja sah. Sunnahnya tangan kita Bapak Ibu disatukan, tangan kanan dengan kiri, baru ditarik ke belakang, kemudian tarik ke muka lagi. Nah, di sini dijelaskan tidak ada pada anggotanya menegakkan sampai air kepada anggota wudu. Contohnya apa? Lilin. Lilin misalnya kena ke tangan kita. Berwudu, siap berwudu, yang ada lilin, ada sisi ikan, ada getah, ada minyak yang beku, minyak makan yang beku. Ketika itu wudunya tidak sah. Yang mana tidak sahnya bukan keseluruhan Bapak Ibu, tapi yang tidak sah dari mana anggota yang tak sah, berarti tertibnya ke bawah tak sah. Contoh, ini ulangnya Bapak paham. Udah dia berniat, niatnya di mana? Ketika berwudu, ketika membasuh muka. Dan niatnya betul, basuh mukanya bagus. Siap basuh muka, basuh tangan, habis tangan kepala, kemudian sunnah dia telinga, baru kaki. Nah, selesai wudu ada yang menghalangi wudunya, maka yang tidak sah di tangan kanan atau tangan kiri kita bilang. Maka yang tak sah dari mana? Mulai dari tangan, terus kepala, telinga dan kaki terus. Paham Bapak Ibu ya? Jadi dari mana mengulangnya? Apa ulang dari awal? Tidak, diulang dari tangan.
dari yang batal yang tak sah diulang. Jangan diulang dari pertama lagi, makruh. Ya, makruh. Nah, apa jadinya? Termasuklah kutek, anak-anak gadis. Nah, jangan pakai kutek. Dinaik pakai, nggak apa-apa. Kutek itu menghalangi mandi wajib sama untuk apalagi semir rambut. Lain inai buat disiram tak mengapa. Nah, nampak tua putih kali taruh supaya pirang tak mengapa, tak dosa. Atau jangan warna hitam. Disemir tak boleh semir. Kalau inai boleh, karena dia tidak menghalangi masuknya air. Oh, luka di kumpul. Ini dikombinasi. Ini misalnya luka pada anggota yang wajib, ya, misalnya tangan. Tapi dia beruduk dulu. Udah beruduk, pas yang tangan nanti kan berurut tertib, ya, wajib tertib. Tangannya terbang, bukanya tak bisa ini dibuka perbang. Kata dokter, kalau kena air ini lama sembuh. Jangan dibuka perbannya, jangan kena air. Jadi kayak mana? Beruduk pas di tangan, ya, tetap diudui. Diambil air, dudukkan, diratakan. Paham Bu ya? Di atasnya ambil air, taruhkan. Untuk sela-selanya ambil kapas, taruh air, taruhkan. Udah siap, ambil lap. Ambil lap mukanya, lap tangannya supaya kering. Ini maksudnya apa? Tayamum. Siap itu tayamum. Paham Bapak Ibu? Untuk apa tayamumnya? Untuk yang tak kena air ini. Paham? Ini agak rumit ini memang. Dia beruduk, saya contohkan, misalnya saya beruduk, udah saya basuh muka beserta niat, kemudian basuh tangan kanan, kemudian saya basuh tangan kiri yang bisa kena air, yang diperban tadi ambil airnya ratakan, kemudian ambil kapas untuk yang sela-sela itu masih ada yang kena air, diratakan, udah, kemudian keringkan, baru tayamum. Tayamumnya anggotanya berapa? Tetap 2, muka dan tangan. Walaupun nanti bukan tangan tetap tayamum ya. Nah, udah tayamum siap itu lanjut wudhunya. Paham Bapak Ibu? Habis tangan apa? Kepala, kemudian telinga, kaki. Makanya dibawa ke wudhu. Memang begitu. Iya, bawa itu apa untuk tayamumnya, atau keluar dulu dari tempat wudhu, tayamum dulu. Memang agak ribet. Ini namanya dalam kitab fikih bab jabiro. Jadi kalaulah misal kena ada implasnya, itu wajib dibuka. Kalau tidak, itu termasuk air tidak rata, maka tak sehubungnya. Gimana Bu? Kalau diinfus ini gini, ketika diinfus itu kita akan menanggung najis. Ketika ditusukkan jarum infus, maka selang infus dan jarum infus berhubungan dengan darah. Darah itu najis, maka hukumnya seperti duri. Apabila duri yang tertusuk muncul dia ke atas nampak, itu sholat kita dihitung menanggung najis. Maka dicabut durinya, kecuali dia tenggelam, tak nampak. Nah, maka ketika kita sholat di infus tadi kayak mana? Boleh dia sholat hanya sekedar menghormati waktu dia sholat,
tanpa dia berwudu. Nah, kalau berwudu pun tak mengapa, tapi dia tetap menanggung najis namanya. Atau dia misalnya tayamum. Nah, ketika nanti dia sembuh dari sakitnya, wajib diqodhonya sholat tersebut. Iya, namanya sholat untuk menghormati waktu. Jadi tak lepas hutang susah. Ya. Tak lepas hutang berarti. Harus diqodho, tak lepas hutang lagi. Oh, itu dihitung memang qodho dihutang, tapi kalau dia mati dihitung tidak meninggalkan sholat, tak dia durhaka. Nanti lepas hutang. Lepas kalau dia mati, tapi kalau sehat dia qodho, wajib qodho. Kalau dia mati tidak dihitung utang. Ibaratnya kalau pinjam di bank orang dah mati nggak ditagih lagi. Nah, diputihkan ya. Sama kayak ini Bapak Ibu, menghormati waktu dalam hukum fikih ada. Misal kita dalam perjalanan busnya nggak bisa berhenti ya kan. Waktu sholat masuk, ini bukan jamak kasar ya. Waktu sholat masuk, mau berwudu tak bisa, mau tayamum kalau di apa mobil itu kalau ada debunya ya kan. Tapi buat aja lah tayamum ya misalnya. Tapi nanti wajib qodho kalau sampai tujuan masih ada waktu, wajib dia sholat lagi dengan sempurna. Kalau habis waktunya wajib diqodhonya. Paham Bapak Ibu? Jadi walaupun sakit terkapar awak nanti, sholatnya nanti tinggal walaupun berumuran dengan najis. Mana tahu kita kalau kita udah masuk ICU, naudzubillah ya. Jadi ketika itu kan mau berwudu kayak mana tetap sholat kita. Kalau sehat wajib qodho, kalau tak sehat tak dihitung meninggalkan sholat. Kenapa? Kita menjagakan tetap ingat kepada Allah dan mengerjakan sholat. Mati ini tak tahu. Ada yang tahu mati bu? Kalau aku wali itu, kita ini wali murid. Nah, kalau ulama yang punya karamah itu dia tahu mau mati. Bahkan ada ulama yang mau mati dia dulu. Dan siap mandi dia bersih, terguring dia mati. Itu kalau dia hasilkan mandinya tanpa dimandikan orang dengan mandi sendiri, hasil mandinya. Tapi kalau orang mati hanyut, mati tenggelam, walaupun kena air tetap wajib dimandikan. Kalau digoyang-goyangkan bu. Nggak boleh diangkat begitu aja, tetap digoyang-goyangkan, disiram-siramkan. Nah, iya. Yang disuruh Nabi pernah lakukan, disuruh kepada sahabat warnanya tiram, jangan warna pelangi, merah, kuning, hijau. Jadi burung plastik bolehnya. Kalau kiram boleh, tak sampai dia haram. Tapi ibu-ibu kalau mau buat kirangkan rambut tadi, tengok niatnya untuk siapa. Paham maksudnya bu? Untuk suami disuruh agama, tapi kalau selain suami tak disuruh. Ya? Apa hukum rebonding dengan perempuan? Boleh kalau izin suami, tapi bukan untuk tunjukkan sama orang. Buat suamiku makin sayang, boleh, itu disuruh agama. Innama a'malu binniyat.
Itulah ini. Kalau saya ditanya mana bagus ditirangi, tiram tadi boleh, halal ya. Mana bagus tak ditirangi, bagus jangan lah. Kok jangan gitu kan? Bak sadar kita umurnya masih tambah. Kadang nih, ini kita casing nih, gasnya kan casing. Nampak udah tua, tapi dalam itu rasanya muda aja Pak. 17 tahun aja rasanya. Jadi tak sadar rasanya. Tiba-tiba datang malaikat terkejut awak. Tak sadar awak ya kan. Perasaan rasanya baru macam semalam umur kita itu. Itulah nafsu. Pak kalau berkaca maka sunnah berkaca. 3 benda yang disuruh Nabi bawa. Nah, apa? Pertama suci, siwak. Yang kedua cermin. Yang ketiga sisir. Nah, itu sunnah dibawa. Ya, cermin itu buat apa? Supaya bercermin diri. Karena Bapak Ibu, ruh kita ini mati nanti tak ada tua, tak ada muda. Maka ruh itu bawaannya rasanya muda aja kalau tak tua. Nah, makanya ibu-ibu sama bapak kakek-kakek, ayah maaf sama yang tua, beda dia nenek-nenek. Kalau nenek-nenek, gini dia kok jalan, orang gelem. Kalau kakek-kakek, kalau tua, gelem. Kenapa? Perempuan kan ada ininya ya, laki-laki ada dia, mau saja lah dia. Makanya nafsu itu perlu dikendalikan. Banyak puasa, banyak zikir, banyak baca Quran. Karena mati kita nggak tahu. Saya semalam baru seminar Bapak Ibu dengan orang yang jaga ICU bercerita tentang kematian. Yang kami tanya proses kematian kemana itu katanya. Ada orang sudah tak bisa apa-apa, cuma dia masih respon. Ya, ada yang berzikir. Ketika matinya itu ada yang mengucap kalimat thayyibah, ada yang mati dulu baru lewat. Alhamdulillah. Tak mungkin dia bohong karena dia menangani, menangani bidang apa orang yang kena COVID, kena yang stroke dan sebagainya di ruang itu rumah sakit Adam Malik ketika kami seminar. Rata-rata yang selamat dan bagus matinya orang yang akhir kalamnya itu banyak dia baca Quran, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak baca sholawat. Nah, kalau yang banyak yang pernah dia lihat juga habis maki-maki, marah-marah, cakap kotor, lewat. Ini yang takut kita. Makanya perlu bersih zahir dan batin. Zahirnya mana inilah kita belajar fikih, tak benar. Batin mana dalam hati, karena keluar dalam tubuh kita. Jasad ada, kemudian batin keluar roh. Jangan besaran dalam hati kita itu sifat-sifat yang tak bagus, sifat meningkat namanya. 10. Apa itu? Ria, ujub, takabur, dendam. Hilangkan semua. Sikit-sikit. Ya. Nah, bak bersih, zahir batin. Itu wajib kita hilangkan itu. Jangan bertahan sampai mati. Sifat 10 kata Imam Ghazali, sifat tercela itu ada 10. Ujub, ria, dendam, takabur, siru kalam suka akan cakap tapi tak yang baik, cerita orang. Ya, kemana lah acara TV pun juga acara gibah terus, ya kan? Nah, silet itu gibah itu. Apalagi siru ta'am, banyak makan, suka gemar makan, bukan nanti rukuk itu enggak makan, bukan ya. Nah, maksudnya sikit-sikit makan, itu mengeraskan hati. Nah, kemudian termasuklah itu ria beribadah karena ingin ditunjukkan orang, itu
Syirik kopi, syiriknya ada dua, ada syirik akbar, ada syirik kecil kopi. Syirik kopi kuliah, syirik akbar mensyirikatkan Allah. Ujub itu kayak mana? Ujub ini enggak ramai orang sendiri awal sholat, bisa dipandangnya aneh dia memandang dirinya, bukan memandang Allah Ta'ala. Kalau bisa hati kita itu tetap ingat ke Allah, semuanya tumpuannya kepada Allah. Bisa kita angkat tangan Allah yang lakukan, maksudnya pertolongan Allah kan la haula wala quwata illa billah. Banyak istighfar, terlebih di hari Kamis, sore Kamis dan hari Jumat. Muliakan hari Jumat. Jumat termasuk hari raya umat Islam yang terbesar. Lebihkan belanja bapak-bapak ya, kalau hari Jumat lebihkan belanja sama istri, senangkan di hari Jumat. Karena itu rayanya umat Islam yang terbesar. Nabi yang bilang, ya, iya, maksudnya beda yang lain. Hari yang disunahkan lebih belanjanya muliakan hari dalam kitab tasawuf. Pertama bulan Ramadan, bentar lagi Ramadan. Yang kedua dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Jumat. Siapa yang mati hari Jumat lepas siksa kubur, tak disoal, lepas bapak ibu. Tapi bisa nggak usahakan mati hari Jumat? Bisa. Nggak bisa. Paling berdoa usaha kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mati hari Jumat termasuk husnul khatimah. Supaya ini nggak bisa kita usahakan. Bisa minum baikon itu mati sami dulu, mati offside nggak bisa. Yang bisa diusahakan ini bapak ibu amalan dari Nabi itu apa? Baca surah Al-Mulk setiap malam, maka dia nanti jadi hakim pembela kita. Datang malaikat menyoal dari atas kepala, ditegakkan oleh surah Al-Mulk, dirupakan Allah jadi amal yang indah. Dari kaki datang itu juga dilindungi. Al-Mulk tak bisa juga bacanya, baca Al-Ikhlas. Tak bisa kita baca Al-Mulk, tak bisa baca Quran. Baca Al-Ikhlas, surah Qul Wallahu. Kalau tak bisa juga ya sudahlah, gimana lagi kita mati. 50 kali Al-Ikhlas, 50 kali sehari malam. Ada sahabat amalnya nggak hebat-hebat, cuma Qul Huwallahu Ahad. Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini matilah dia. Siapa yang bertakziah penduduk langit turun? Siapa penduduk langit? Malaikat. Bertakziah dia. Nabi bilang banyak kali yang datang takziah kepada Muawiyah. Para malaikat, apa amalannya? Qul huwallahu ahad. Enggak banyak-banyak. Amalan banyak tapi berserak. Bagus sikit dawam. Dawam ini sekali bapak ibu sampai akhir hayat kita, enggak putus. Ya. Jadi amalan ada baca bismillah saja. Tetapi ada yang baca sholawat aja. Banyak baca sholawat bagus. Nah ini ya, jadi kita bakalan mati. Dulu nafsi dha'iqatul maut. Banyak suruh dzikrul maut, ingat mati. Baik, itu tadi ya. Jadi yang menghalangi air sampai ke anggota, termasuk mandi, mandi wajib pun bapak ibu, kita disuruh bersihkan dulu, tengok dulu dari
ingus yang kering, tai pantai yang kering itu menghalangi, termasuk kuku ya, kuku itu termasuk kotor, kuku itu dan hitam-hitam kali masuk tanah itu menghalangi. Kecuali semalam saya jelaskan bengkel dia profesinya memang itu sudah berusaha lihat dia dibersihkannya payah sekali, tidak masuk sholat itu maaf karena profesinya. Orang yang tukang getah itu termasuk ada dalam kitab, cuma bengkel kita ada lagi kitab ya. Itu kan kiasnya. Nah, ketika mandi perlu diperhatikan, mandi wajib. Sudah dibersihkan tubuh tadi dari hal yang menghalangi air. Mandilah kita berniat. Nah, niat waktu menyiram air itu kena di bagian tubuh, siramkan, maka niat dalam hati. Nah, maka ratakan air, jangan pakai sabun 2-3 kali gayung pakai sabun, pakai sampo, tak sah nanti matinya. Paham Bapak Ibu ya? Nanti jadinya air mutaghayyir, air yang bercampur dengan benda yang suci. Jadi kayak mana mandi wajib itu dengan air yang mutlak dulu, air yang suci lagi menyucikan, meratakan ke seluruh tubuh. Udah rata, baru pakai sabun, pakai sampo. Tapi kalau belum rata airnya, jangan pakai sabun dulu, pakai sampo. Ketika disiramkan nanti, air sabun, air sampo bercampur dengan air itu, berarti airnya menjadi suci tak menyucikan. Kalau udah airnya tak suci menyucikan, tidak sah mandinya. Nah, ini pentingnya toharoh. Baik, yang ke-10, mengetahui dia kafiat wudu, maka jangan dia ikutkan yang fardu itu sunnah. Masuk kafiat ini cara berwudu, jangan dia ikutkan, jangan dia yakinkan dalam hatinya yang wajib dibuatnya sunnah, maka tak sah nanti wudunya. Yang betulnya gimana? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam berwudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang sunnah diikutkan yang menjadi wajib, maka hukumnya sah. Misalnya dari awal, dari nawaitu lapas wudu sampai habis semuanya dia bilang wajib, maka wudunya sah. Tapi kalau dia bilang dari awal sampai akhir itu sunnah, maka tidak sah wudunya. Paham ya? Yang betul mana? Ada wajib, ada sunnah. Ini yang betul. Nah, habis pembahasan tentang wudu, syarat wudu. Nah, masuk kita ini pada menyatakan orang yang kena penyakit salsul baul atau kena penyakit istihadah. Pada perempuan ada salsul baul, ada istihadah, darah yang keluar terus. Nah, begitu juga pada laki-laki dan perempuan, angin keluar terus tanpa ada selang waktu bisa untuk melakukan ibadah. Buang angin terus, buang air terus tanpa henti. Bagaimana cara berwudunya? Yang pertama, syaratnya masuk waktu. Ya Bapak Ibu, misalnya kena lagi kayak gitu. Misalnya ibu-ibu kena darah istihadah, keluar darah terus, baik dari belakang, dari depan. Sholat kan wajib, berwuduknya wajib kak? Wajib. Tapi syaratnya pertama masuk waktu berwuduknya. Yang kedua, bersihkan najisnya dan pakai pembalut. Nah, pakailah pembalut yang dapat, jangan sampai najis itu berceceran. Masuk berceceran di sini, bukan ceceran di lantai, misalnya ke tubuh kita. Kemudian yang ketiga,
dia setelah memakai pembalut maka berwudu. Antara wudunya sampai sholatnya itu jangan ada yang memutuskan. Misalnya ngobrol dia atau yang hal kerja yang lain. Jadi siap dia berwudu langsung sholat, kecuali pekerjaan yang menolong ia ibadah, contohnya pakai baju, pakai sarung, mengembang sajadah, itu tidak membatalkan wudunya. Maaf cakapnya misalnya bapak ibu kencing aja, ya kan? Kayak mana sholatnya? Berwudunya gimana? Wudunya kayak biasa, tapi syaratnya masuk waktu sholat. Jangan berwudu sebelum masuk waktu, tak sah nanti wudunya. Nah setelah dia berwudu, sholatlah dia. Dan niat wudunya, ingat, ini saya ulang nih. Niat wudunya nawaitul istibahati sholat, dalam hati sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat, bukan mengangkatkan hadas, karena dia terus berhadas. Paham bu ya? Kalau ibu-ibu misalnya lewat dari waktu nifas, lewat dari waktu haid, namanya istihadah. Nah, itu semalam baru dibahas. Nah ini syarat orang yang ketika kena penyakit salsul baul atau silasul baul atau istihadah wajib mawalat. Apa itu mawalat? Tak boleh ada jarak antara wudu ke ibadah kecuali hal-hal yang menolong dalam ibadahnya. Kalau enggak putus nanti. Kemarin gaji kita yang mawalat itu apa aja? Wudu orang yang salsul baul kepada sholatnya ya, itu nggak boleh putus. Kemudian baca Fatihah nggak boleh putus lama. Ini saya ulang, mungkin kan ada yang belum dengar. Jadi untuk baca Fatihah itu termasuk salah satunya mawalat. Mawalat itu harus berhubungan, jangan berhenti lama. Bahkan jangan diselangi dengan zikir yang tak takluk pada sholat. Contoh begini Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, asyik katanya kan. Nah, dia bersin, maka diulangnya dari mana? Dari Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jangan diteruskan karena dia bersin kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, asyik. Maka ulang dari Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu tadi kan supaya tersambung dia. Pahami? Nah, kemudian kalau dia dizikir ditambahnya dengan ucapan sang asyik, Alhamdulillah, itu kan zikir. Maka mawalatnya putus. Wajib diulang dari Bismillah. Paham Bapak Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, asyik. Alhamdulillah katanya. Diteruskannya tak sah Fatihahnya, nanti bisa batal sholatnya. Maka diulang dari Bismillah. Kalau dijawab orang sebelahnya, ya rahmatullah katanya, batal sholatnya sebelah. Karena tak takluk, tak tunduk kepada yang dituntut dalam sholat. Nah kemudian habis itu ya, tentang masalah pada menyatakan sunat wudu. Nah ini sunat berarti suruh diamalkan. Kalau tak diamalkan berdosa tak? Tidak berdosa. Apa aja sunat wudu? Pertama, banyak sunat wudu, di antaranya bersuci, gosok gigi, boleh pakai siwak, boleh pakai benda yang besar. Jadi ini Bapak Ibu, dalam kitab Maraqul Ubudiyah itu dijelaskan adab berwudu tentang sunatnya wudu. Kalau kita mau berwudu pakai sugi atau sikat gigi, kita bilang atau seumpama sugi. Kalau dia bersugi atau bersiwak sebelum berwudu, maka ketika mau bersugi, gosok gigi, dia berniat bahwasanya gosok giginya itu bagian dari sunnah wudu. Paham bu? Misalnya gosok gigi dia dulu,
sebelum berwudu atau bersuci dan bersiwak, dalam hatinya berniat, aku niat bersuci bagian daripada wudu. Siap bersuci baru sunatnya basuh tangan dari ujung sampai pergelangan tangan. Nah, kemudian kumur-kumur. Ini cara bersuci yang pertama. Cara suci yang kedua tanpa niat, tanpa pakai niat, dia basuh dulu tangannya berserta bismillah. Ini Bapak Ibu sunnahnya. Bismillah, mulut melafazkan, hati berniat, tangan 3 pekerjaan sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya dibasuh, mulutnya bilang bismillah, hatinya sengaja aku niat sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Ini niatnya yang sunnah tadi. Baru setelah itu dia gosok gigi atau bersuci. Maka ini tak perlu niat lagi, tak perlu niat karena sudah berniat di awal. Kemudian setelah bersuci baru dia kumur-kumur. Dan sunnah dalam berwudu itu membaca bismillah. Misal lupa baca bismillah, boleh dia baca bismillahirrahmanirrahim itu atau sekedar baca bismillah ketika dia teringatnya di mana. Tapi dibuatnya bismillah awal wudu akhir rihi apabila dia itu lupa setelah selesai wudu. Misalnya lupa baca bismillah Bapak Ibu, sudah siap berwudu lupa baca bismillah. Boleh enggak dia baca bismillah balik? Boleh, tapi bismillah awal wudu wa akhirih, sama kayak doa mau makan. Ketika makan sunnah baca bismillah. Kalau enggak setan ikut makan. Maka baca bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia tengah makan baru bismillah awal wudu ya wa akhirih. Nah, baca bismillah ini kalau makan berjemaah satu aja yang berdoa sudah mewakili semua. Cuma yang baca itu aja yang berpahala. Sama salam, hukum menjawab salam. Menjawab salam ini hukumnya apabila berjumpa satu orang dengan satu orang, maka hukumnya wajib. Kalau ramai ini hukumnya fardu kifayah. Satu orang dan selesai. Tapi yang dapat pahala yang jawab, yang nggak jawab nggak dapat. Nah, kalau orang kafir beri salam sama kita, jawabnya apa? Nah, waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sama tadi baca bismillah itu bisa hukumnya haram, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya sunnah. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang haram kayak mana? Mau dibaca bismillah dia, mau minum khamar baca bismillah itu haram, bahkan bisa jatuh kafir. Janganlah. Bisa kok. Iya, misalnya situ isi. Di situ iya, karena di situ ada asma Allah. Di luar buat, jangan dalam. Karena dalam kitab Fathul Baqarah, ketika kita dalam kamar mandi tak boleh satu bawa asma Allah, yang kedua bawa nama malaikat, yang ketiga bawa nama para orang soleh termasuk nabi-nabi. Karena dia suatu yang dimuliakan, termasuk bawa Quran, bawa mushaf Quran, nggak boleh. Kemudian cincin yang ada tuliskan Allah, kalau kebawahnya itu dalam kamar mandi ketika buang air besar buang air kecil, kebawahnya lah itu wajib copot, masukkan kantong supaya dia tersembunyi. Dalam kitab apa keterangan itu?
Matul Badrin. Kalau misalnya dia tak ada kantongnya, digenggam ini supaya tak zahir dia kalimat itu dimuliakan. Jadi dalam kamar mandi boleh berzikir, boleh. Lupa boleh, tadi kata tak boleh dalam hati. Ya, zikir itu dimanapun kita disuruh. Tapi ada nama zikir qalbi, ada zikir lapas misalnya. Zikir qalbi ini paling penting Bapak Ibu. Dilatih zikir qalbi. Zikir qalbi ini sambil ngomong hati kita itu tetap hidup bisa. Nah, dengan cara dilatih lah. Ya. Dalam kamar mandi jongkok, buang air besar, buang air kecil, tetap hatinya ingat ke Allah. Tapi jangan dilapaskan. Kalau dilapaskan haram. Sama semalam pertanyaannya, gimana lapasnya di kamar mandi ya, untuk lapasnya ya. Jangan dibuat karena nama itu di Rabbil Hadasil Asqori Fadlillahi Ta'ala. Nah, misalnya niatnya aja dalam hati. Jangan diucapkan lapasnya, tapi niatnya aja dibuat dalam hati. Itu memuliakan tempat, artinya tempat yang zikir yang mulia jangan dibuat di tempat yang kotor gitu. Oh kaget, nggak berdosa. Karena kaget kan sama kayak orang latah ini, tanpa sadar akalnya. Nah, tak berdosa. Yang tak berdosa apa aja? Orang yang lupa, orang yang tidur ketika tidur tapi dia ngigau, kantongnya tak kayak mana-mana, itu tak berdosa. Termasuklah kaget dari latah. Nah, sunat wudu itu banyak, diantaranya bersuci, kemudian membaca bismillah, membasuh dua tangan, melapaskan niat. Nah, jadi lapasnya itu hukumnya sunnah, berniat ya. Sini banyak orang terjebak. Dia pikir lapas niat itulah niat. Kayak orang sholat, usolli fardhu isya misalnya, langsung Allahu Akbar, itu belum niat. Niat itu ketika takbiratul ihram. Kalau berwudu ketika kapan? Basuh muka. Kalau ketika mandi kapan? Ketika siramkan air yang pertama. Kalau puasa Ramadan antara terbenam matahari sampai terbit fajar. Kalau yang kita misalnya kan ada Bilal Musyam rahimahullah ada. Nawaitu soma qadid rame-rame itu belum niat, masih lapas. Siap itu baru diam sejenak dalam hati. Dalam hati sengaja aku atau niat apa lapasnya tadi diucapkan di dalam bahasa Arab boleh dalam hati. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala, itulah niat. Tak berhuruf, tak bersuara. Duduk di masjid, berniatlah duduk. Baik masuk tadi niat itikaf. Kalau enggak itikaf Bapak Ibu, enggak itu ibadah. Sama kayak di rumah nonton TV duduk biasa. Nah, kalau tidak tak berzikir seperti kita sini niat itikaf, maka dapat ibadah. Itu ibadah. Nah, namanya ibadah itikaf. Kemudian sunnah membasuh ini cara berwudu ini. Kalau yang dia disunahkan dua, maka dua basuhnya, jangan satu-satu. Contoh apa yang disunahkan dua sekali basuhnya? Tangannya sekali dua, jangan satu-satu. Kita itu sebetulnya salah cara ini. Satu maksudnya sah tapi kurang abdol dia. Nah, kayak gayung habis tutur gini lah, baru dua. Kemudian apa yang dua-dua lagi? Telinga.
sekali dua disunahkan, bukan satu-satu. Kita kalau uduk kan satu uduknya sah. Tapi yang mana yang bagus? Kita kok ibadah kan yang terbaik. Yang bagusnya dua sekalian. Ya, nah, sekali dua juga. Nah. Kemudian kaki, kalau kaki Bapak Ibu satu-satu, jangan sekali dua. Dan siram sekali dua juga satu-satu. Orang banyak kejebak di kaki berhubung. Kenapa kejebak di kaki? Hidupkannya keras, cuma diginikannya aja 3 kali putar-putar udah enggak di sela-sela enggak diratakan. Orang banyak kata dalam kitab itu ya, banyak kena orang dalam tumit. Waktu dihidupin kerang atau di basuhnya, ini enggak kena ini tumit, maka enggak sanggup. Jadi tumit itu dibasahi, kaki yang pecah-pecah dibasahkan. Itu melafalkannya, berkumur-kumur. Kemudian dari membasuh 2 tapak tangan, memasukkan air ke dalam hidung, kumur-kumur, bisa puasa Bapak Ibu. Kalau puasa Bapak Ibu tetap disunahkan kumur-kumur, tetap disunahkan intisam masukkan air ke hidung. Ada saya pernah dengar kalau puasa kita perlu nggak usah kumur-kumur katanya. Berarti kan menghilangkan sunnah. Yang betul tetap kumur-kumur, tetapi jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Tetap boleh disuruh masukkan air kita ke hidung, tapi jangan berlebihan. Tetap hukumnya sunnah. Dan di antara sunnah wudu itu lagi mualat. Apa mualat itu? Berurutan. Jangan pelangnya lama. Boleh nggak mualat nggak berwudu? Boleh. Ini kita ulang-ulang lagi Bapak. Misalnya gini Bapak Ibu, awak berwudu di rumah. Separuh duduk di rumah, separuh di masjid, boleh nggak? Boleh, karena nggak wajib dia mualah. Misalnya di rumah, dibasuhnya muka sama tangan, nanti pulang juga di masjid katanya, boleh, tapi kurang kerjaan. Kalau dia antara ke rumah ke masjid, buang angin, dia batal, ulang balik. Nah, ada orang ini Bapak Ibu, dia kan perlu berniat. Ketika berniat tadi atau bersertaan dengan dia berniat, buang angin, dilanjutin duduknya, sah nggak? Nggak sah karena sudah batal, walaupun bersertaan buang anginnya dengan niat. Paham maksudnya ini ya? Dia niat buang angin, berarti tetap diulang berwudunya. Nah, jam 9 lewat. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Nggak ada aku. Doa lagi saya. Sholat. Darah. Kayak mana hukumnya? Batal sholatnya. Iya, karena keluar najisnya. Kayak mana ya bersihkan sholat lagi tanpa lagi ditendel. Dibersihkan, ya kan? Kemudian tempel, sholat balik wudunya tak batal. Paham? Wudu tak batal. Cuma kenapa batal sholatnya? Bukan karena batal wudunya. Karena ketika sholat mengandung najis. Paham? Darah nanah najis. Ketika sholat dia ini kan berdarah nih kan? Nah, pecahlah. Batal sholatnya, wudu tak batal, cukup
dibersihkannya, ganti dia kain, ditempelnya supaya darah jangan keluar. Nah, dia sholat tak perlu berwudu lagi kalau tak ada yang membatalkan wudu. Sama itu kayak jerawat seperti itu. Sholat pencet ngambil sholat pencet jerawat. Nah, keluar darah banyak yang tak dimaafkan banyak, batal sholat. Wudunya batal enggak? Enggak batal. Apa yang batalkan wudu? Satu, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapis. Dua, ya, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, baik kubur maupun kemaluan orang. Paham ya, dengan tapak tangan yang putih. Kedua, ketiga, tidur dia dalam tidak tetap, maksudnya tidurnya posisinya berubah. Kalau tidurnya aja tanpa berubah, duduknya tetap ada. Kalau posisinya udah berubah, batal wudhunya. Kemudian murtad, ya, murtad batal wudhu. Kalau yang bukan kulit bersentuh dengan kulit, maka tidak batal. Contoh, yang kulit dengan bukan kulit bersentuh, rambut bukan kulit, tangan kita kulit, misalnya istrinya disentuhnya rambut istri oleh suami, batal enggak? Enggak batal karena bukan kulit. Kemudian kuku disentuh, enggak batal. Gigi enggak batal. Mana tahu ada cabai sangkut di giginya, bang ambilkanlah cabai katanya, diambil bersentuh dengan gigi, tak batal, ya. Gigi sama gigi bersentuh pun tak batal. Kalau suami istri batal apa itu ya? Ada orang dikasih tahu suami istri itu sentuhan batal, enggak, udah nikah halal. Itu halal maksudnya bukan menghalalkan batal jadi sah wudhunya. Paham maksudnya ya? Menghalalkan yang tadinya haram menjadi halal. Tukar mazhab. Nah, Tukar mazhab. kalau dia bertukar mazhab harus pakai. Nah, harus tahu dia kayak mana cara wudhu Imam Hanafi. Jangan wudhunya Imam Syafi'i membatalkan Imam Hanafi, tak cocok, mengambil enaknya ya tak boleh. Jadi harus komplit. Tapi kalau ulama Indonesia tak ada yang fakih mazhab selain Imam Syafi'i. Nah, banyak yang fakih itu maksudnya fakih mengerti mazhab Imam Syafi'i. Nah, sekian aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna al istiqamah wal 'afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah wa la tahtim ajalana bi su'il khatimati wa saqwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.